Healthies, saya Hana dari Kementerian Kesehatan. Kali ini kita akan berbincang-bincang seputar vaksinasi dengan tema vaksin COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah Indonesia saat ini sedang mempersiapkan proses vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bersama saya telah hadir Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, SPP Mars DT dan H DTCE, yang berpengalaman di bidang kesehatan baik nasional maupun internasional, termasuk WHO. Beliau akan menjelaskan tentang vaksin COVID-19. Kita langsung aja berbincang-bincang ya, Prof. Bagaimana ini vaksin bisa bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita? Jadi kan sekarang seperti tadi disampaikan, kita sedang bicara atau banyak sekali dibicarakan tentang vaksin COVID-19 ini. Kita tahu COVID-19 ini sudah ada di dunia sejak Desember 2019 dan sudah banyak upaya yang dilakukan sebenarnya, tetapi memang dunia belum dapat mengendalikan penyakit ini secara baik, begitu katakanlah. Karena itulah mulai diperkenalkan vaksin untuk mencegah penyakit itu terjadi. Kenapa saya bilang mencegah? Karena vaksin memang tujuannya untuk mencegah, bukan untuk mengobati. Jadi kalau pertanyaan Hana tadi bagaimana vaksin itu bekerja, sebenarnya kita ini semua manusia itu oleh Tuhan sudah diberikan mekanisme yang sangat baik begitu ya. Kalau ada virus penyebab penyakit, misalnya virus penyebab COVID ini masuk ke dalam tubuh manusia, maka tubuh manusia akan membentuk pertahanan, namanya antibodi. Jadi kalau ada virus masuk, ada antibodi ini tugasnya untuk melawan si virus yang masuk itu. Tetapi kalau sudah virusnya yang masuk, tentu ada penyakit yang masuk begitu. Sehingga antibodinya baru timbul sesudah penyakitnya masuk. Kenapa kita sebut namanya pencegahan? Karena vaksin ini adalah bagian dari virus. Jadi virus itu diolah sedemikian rupa, sudah tidak berbahaya lagi bagi manusia, atau hanya sebagian kecil dari virus itu yang diambil secara laboratorium, kemudian bagian dari virus itu dimasukkan ke dalam manusia sebagai vaksin, sementara manusia melihatnya, oh ini virus nih, jadi antibodi sudah dibuat. Karena ada vaksin, antibodi dibuat. Begitu ya, sehingga sebelum penyakitnya datang, antibodi kekebalan sudah ada. Kalau nanti belakangan ada penyakitnya masuk, maka si antibodi ini bekerja untuk melawan penyakit itu. Jadi kita sudah punya kekebalan sebelum virus penyakitnya masuk ke dalam tubuh manusia. Itulah prinsip dasar vaksin secara umum, itulah juga prinsip dasar vaksin virus COVID-19. Begitu kita perlu divaksin dong ini semua ya, Prof ya? Memang vaksin itu perlu untuk mencegah penyakit gitu ya, supaya kita punya kekebalan, kita punya antibodi terhadap penyakit yang akan masuk. Tentu saja vaksinnya harus vaksin yang terjaga mutunya, keamanannya, efektivitasnya, sehingga antibodi yang terbentuk betul-betul cocok untuk menangani virus yang akan masuk. Oke, kalau begitu bagaimana Prof kita mengetahui vaksin yang akan digunakan itu aman dan efektif? Ya, betul sekali. Jadi sebenarnya ada banyak faktor. Ada faktor aman, ada faktor efektif, ada faktor cara pembuatan yang baik, ada macam-macam caranya. Tapi kita bicara soal aman dan efektif saja, karena itu dua hal yang paling umum sebenarnya ya. Nah, saya kira semua pendengar sudah tahu, kita baca juga, kita lihat di media bagaimana ada uji meneliti vaksin itu. Dan uji meneliti vaksin itu bukan persoalan yang sederhana, itu uji yang sangat teliti, sangat rumit, dan membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi, dan ada banyak tahapnya. Uji tahap pertama adalah uji preklinik, ini uji di laboratorium pada binatang percobaan. Kalau lulus uji preklinik, baru masuk ke uji klinik yang dilakukan pada manusia. Uji klinik pada manusia pun bukan cuma satu, ada uji klinik fase 1, ada uji klinik fase 2, ada uji klinik fase 3. Jadi memang tahapnya, semua tahap harus dilalui, dan keamanan dan efektivitas dinilai dari semua tahap itu. Kalau sudah lulus tahap yang pertama, naik ke tahap kedua, artinya di tahap itu oke buat aman dan efektif, naik lagi ke tahap berikutnya oke buat aman dan efektif, naik lagi ke tahap berikutnya oke buat aman dan efektif. Sesudah nanti selesai uji klinik fase 3, maka keluarlah angka keamanan dan keefektivitas vaksin itu. Sebenarnya ada dua istilah di sini, ada istilah efektivitas dan istilah efikasi. Istilah efikasi itu adalah efektivitas hasil dari uji klinik, sementara efektivitas itu efektivitas beneran di masyarakat. Tapi oke lah, secara umum kita bisa bilang aman dan efektif.
Sesudah lewat uji klinik fase 3, fase itu vaksin itu akan dihasilkan gitu, dan kemudian harus diuji dulu, dinilai dulu oleh badan yang khusus menangani itu. Untuk Indonesia namanya adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM. Untuk negara lain namanya masih beda-beda begitu. Kalau semua memang berjalan dengan baik, maka si Badan POM ini akan mengeluarkan surat izin. Bisa surat izin tetap kalau hasilnya sudah maksimal semua, atau surat izin sementara kalau kita pakai situasi memang pada saat COVID seperti sekarang ini. Sesudah ada surat izin dari Badan POM, maka kita bisa pastikan keamanan dan keefektifitasan sudah dinilai oleh badan yang sangat kompeten untuk menangani itu, yang sangat punya dasar ilmiah, sehingga vaksin yang sudah lolos dari berbagai uji dan lolos dari Badan POM merupakan vaksin yang aman dan efektif untuk dapat diberikan pada manusia sesuai dengan nilai yang ada sesuai dengan hasil uji kliniknya. Oke, kalau gitu vaksin yang akan digunakan nanti sudah dilakukan berbagai uji coba ya Prof ya, sehingga itu pasti aman dan efektif. Sudah dilakukan berbagai uji klinik ya, uji klinik berbagai fasenya, dan kemudian dinilai lagi oleh badan yang berwenang untuk itu, sehingga mereka nanti bisa memverifikasi lagi apa yang sudah dilaporkan ini benar atau tidak benar, dan hasil dari mereka sudah melalui kajian yang sangat dalam, sehingga apa yang dikeluarkan oleh Badan POM sudah memenuhi semua kaidah ilmiah nasional dan juga internasional sebenarnya. Oke Prof, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Terima kasih untuk Prof Chandra yang sudah berbagi pengetahuan buat kita semua. Prof, boleh dong kasih closing statement buat kita semua? Ya, yang pertama kita kan vaksin sudah memang sedang dalam proses lagi. Katakanlah sedang dalam proses akhir dan vaksin akan diberikan. Vaksin seperti disampaikan tadi bertugas untuk mencegah supaya orang tidak menjadi sakit karena tertular virus COVID-19. Tetapi sambil itu berjalan, kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, gitu ya. Jadi 3M itu tetap harus dijaga, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Bisa juga ditambah dengan beberapa MM yang lain. Contohnya menjaga cara memberi salam dengan benar. Contohnya melakukan olahraga yang teratur. Contohnya juga memakan makanan yang bergizi atau melakukan pola hidup bersih dan sehat. Jadi dengan semua itu kita melakukan proteksi bagi diri sendiri untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19 sambil juga vaksin nanti akan bekerja. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih Hana. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Saya Hana, sampai jumpa.